مثل ثواب قراءتنا إلى أرواح آبائنا وجدادنا وأمهاتنا وجدتنا وعموم أرواح المسلمين والمسلمات، نخص خصوصا إلى أرواح المؤسسين والمتبرعين لهذا المسجد، كما نخص خصوصا إلى أرواح علمائنا وشيخنا وروح مؤلف هذا الكتاب. أسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهم في الدارين. كما نقرأها أيضا بنية أن الله يبارك في أعمارنا وأموالنا وذرياتنا ويشفي مرضانا ويرحم أمواتنا ويقضي جميع حوائجنا. على هذه النية كلها الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati para guru asatidzah, Bapak hadirin pengurus serta jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Abdiyah Guru Sya'ban. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Selasa ini tanggal 18 Rajab 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 30 Januari 2024. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga kesemua itu kita sama-sama dapat hadir melanjutkan pengajian tafsir setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif rahimahullah di halaman 135 masalah. 37. Al-hikmatu min bi'satil anbiya'i wal mursalin. Hikmah di antara hikmah diutusnya, di antara hikmah diutusnya oleh Allah para anbiya wal mursalin. Ini Allah mengutus kepada kita semua, ya, diutus utusannya yang mewakili Allah menyampaikan undang-undang Allah, ya, agar supaya hamba kita ini semua, ya, mengikutinya, yaitu yang diutus para anbiya wal mursalin. Ya, Allah pilih di antara kita ini nabi dan rasul, maksudnya utusannya untuk menyampaikan pesan-pesan Allah. Apa itu hikmahnya? Kalau hikmah itu artinya faedah, rahasia, manfaat. Summa bayyanatil ayatu al-ghayata wal hikmata min bi'satil anbiya wal mursalin. Kemudian ayat berikutnya masih suratul An'am, ya. Ayat berikutnya menerangkan bayanat, menerangkan al-ghayah wal hikmah, tujuan dan hikmah Allah utus para anbiya wal mursalin. Wahia apa itu? Hidayatun nas ila dinil haq, ya, menunjukkan, memberi petunjuk kepada manusia, maksudnya kita ini semua, ila dinil haq, ke agama yang benar, ke agama yang benar. Sebab kalau nggak ditunjukin, kita nggak tahu yang mana yang benar, yang mana yang tidak benar. Walaupun manusia sudah dibekali oleh akal, otak, tapi kalau hanya otak dan akal saja tidak bisa untuk mengetahui yang benar, ajaran-ajaran agama yang benar. Satu, kedua, inqazuhum, ya. Tadi kan menunjukkan wa inqazuhum, dan menyelamatkan, inqazuhum, menyelamatkan manusia, min ahwalil ghiwayati wad dhalal, dari kesesatan,
Ahwal jadi dari segala macam kesesatan. Kan sesat itu macam-macam. Ya. Ahwal. Ya. Kalau yang benar atau kalau yang sesat banyak. Nah, ini tujuan diutus para nabi dan rasul pada kita semua untuk menyelamatkan kita dari segala hal-hal yang sesat. Kemudian yang berikut, ta'rifuhum bil ilahil ma'bud. Nah, ta'rifuhum, tujuan mereka para rasul itu memberitahu kepada kita semua bil ilahil ma'bud, ya, Tuhan yang benar disembah gitu. Kalau Tuhan yang banyak disembah banyak, yang salah disembah gitu. Tuhan yang salah disembah banyak, tapi yang benar disembah hanya satu. Nah, itulah di faedah diutusnya Rasul. Para Rasul ngasih tahu yang benar ini, yang ini Tuhan yang ini nih, ya, yang lain itu batil. Gitu. Alladzi yusibul mu'minina bi jannatin na'im. Nah, dengan menyembah Tuhan yang benar disembah itu, maka Tuhan yang kita sembah itu nanti akan memberikan pahala kepada hamba-hambanya yang mau beriman dengan surga, ya. Surga Jannatun Na'im. Dan sebaliknya bagi mereka yang tidak mau beriman dengan para rasul itu, ya, yu'adzib, Allah akan memberikan azab kepada mereka yang kafir dengan azab neraka. Tuh, ya. Faman ahsana falinafsihi wa man asaa fa'alaiha. Nah, siapa yang berbuat baik, ya, manusia yang berbuat baik, maksudnya berbuat baik itu mengikuti, beriman dan mengikuti aturan Allah dan Rasul. Nah, itu manfaatnya buat dirinya sendiri. Wa man asaa fa'alaiha, dan hamba yang asa itu buruk, artinya buruk itu tidak beriman, tidak mau percaya, fa'alaiha, maka bahayanya menimpa dirinya sendiri. Baik itu manfaat dunia akhirat, dunia ataupun akhirat. Begitu juga bahaya dunia akhirat. Ya. Wa fi dzalika yaqulul Qur'anul Karim. Dalam hal itu tadi itu hikmah diutusnya para rasul itu terdapat pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul An'am ini, yaitu bunyinya gimana? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa mundzirin. Jadi Allah bilang, tidaklah aku utus, ya, kepadamu rasul-rasul, utusan-utusanku. Ya, ini utusan-utusan Allah dari bangsa kita juga, bangsa manusia, kecuali tugasnya hanya apa itu? Menyampaikan. Mubasyirin, menyampaikan berita yang menggembirakan, ya, di akhirat nanti, berita menggembirakan kepada manusia-manusia, hamba-hamba umat yang mau percaya. Wa mundzirin. Nah, begitu juga sebaliknya, para rasul itu hikmahnya mengasih tahu berita yang menakutkan, ya, kepada hamba-hambanya yang tidak mau beriman. Ya. Nah, berita gembira akan masuk surga. Adapun mereka yang tidak mau beriman, berita menakutkan, mereka akan dimasukkan ke neraka di akhirat. Faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Siapa yang beriman dengan para rasul itu, wa aslaha, dan dia beramal soleh gitu. Jadi bukan hanya sekedar beriman percaya pada Allah dan Rasul, kemudian apa yang disampaikan oleh Rasul-Rasul itu diamalkan, tuh aslah. Kan ada dua nih, ada perintah yang harus dilakukan dan ada larangan yang harus dijauhin. Nah, maka manusia yang seperti itu la khaufun alaihim, mereka tidak akan takut, walahum yahzanun, dan tidak akan berduka cita. Nah, ini namanya berita gembira, itu tadi mubasyirin. Tetapi mereka yang tidak mau percaya,
Ya. Jadi para rasul itu hanya menyampaikan, enggak memaksa. Walladzina kadzabu, dan mereka yang mendustakan. Mendustakan artinya tidak percaya. Sama nabi enggak percaya, sama Allah enggak percaya. Azai kadzabu ini. Ya massuhumul azab, nanti mereka akan disentuh oleh azab, maksudnya akan dimasukkan ke dalam neraka. Bima kanu yafsukun, bukan karena Allah yang berbuat zalim, karena sebab mereka itu sendiri itu. Karena sebab mereka itu sendiri durhaka, yafsukun fasik, durhaka. Maksudnya durhaka, tidak percaya, tidak mau beriman. Nah, itulah tadi Allah menerangkan melalui ayat ini hikmah diutusnya para rasul. Wa ba'da hadzal bayanil wafi haula al-ghayati min bi'satir rusulil kiram tatahaddatsul ayatu an muhimmati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Setelah ayat tadi menerangkan tentang apa nih? Tujuan al-ghayah, ya. Al-bayan wafi artinya keterangan yang lengkap. Setelah keterangan yang lengkap ini, apa itu tadi? Tentang hikmah diutusnya para rasul. Kemudian ayat berikut berbicara tentang muhimmah Muhammad, ya. Tentang tugasnya Nabi Muhammad. Itu taubahnya seperti tugas para rasul lainnya, menyampaikan tadi itu berita yang menggembirakan dan berita yang menakutkan. Nabi Muhammad pun demikian. Fatazkuru anna muhimmatahu tablighal wahyil warsalah. Ayat yang berikutnya menyebut bahwa tugas muhimmah itu tugas utamanya Nabi Muhammad adalah menyampaikan, sama seperti rasul-rasul sebelumnya. Allah tugaskan hanya menyampaikan. Itu tabligh al-wahyi warisalah, menyampaikan wahyu. Nah, karena Allah mau perintah kepada hambanya kita manusia enggak langsung melalui nabi. Nah, mereka hanya menyampaikan wahyu dan risalah. Nah, dia artinya wahyu risalah tugas ini. La ijabatul musyrikin, dan tidak diperintah nabi oleh Allah untuk mengabulkan permintaan orang-orang musyrik, ya. Jadi Allah hanya perintah menyampaikan apa yang harus disampaikan. Dan Allah tidak merintah nabi mengijabah khusus untuk nabi, ya. Tidak diperintah untuk mengabulkan, ya, apa yang diminta oleh orang-orang musyrik, ya. Kalau nabi-nabi yang lain mungkin mereka diperintah untuk mengabulkan permintaan mereka, tapi kalau untuk Nabi Muhammad Allah enggak perintah, ya. Ya, mereka kan minta-minta itu bukan karena minta-minta ingin tahu fakta dan dalil. Mereka itu minta-minta itu bukan ingin tahu fakta dan dalil yang membuktikan bahwa mereka rasul. Umat dulu gitu, ya. Kalau kamu benar-benar rasul, maka kami minta supaya engkau mengeluarkan onta dari batu. Nah, gitu kan yang diminta begitu itu. Jadi mereka itu nggak yakin kalau rasul itu benar-benar rasul, minta namanya mukjizat. Nah, kalau memang tujuannya ingin apa nih? Ingin fakta dan bukti. Nah, Allah buktikan. Nah, ini benar dikasih. Nabi Allah Saleh diminta oleh umatnya ngeluarin onta dari mana? Dari batu. Nah, ini kan mukjizat itu sebagai tanda dan bukti kalau itu benar rasul dan nabi dan rasul, ya. Kalau bahasa sekarang rekomendasi. Kalau zaman sekarang SK. Jadi kalau ada lurah ngaku dirinya lurah di tengah masyarakat. Masyarakat nggak percaya kalau dia lurah kalau nggak ada SK, gitulah. Apa tuh SK?
yang nunjuk dia sebagai lurah. Nah, ini dia nih suratnya itu ada kup dari kecamatan dan ada tanda tangan camat yang nunjuk saya, milih saya jadi lurah. Wah, baru percaya. Camat ngaku camat, ya. Dia nggak percaya sama orang kalau nggak ada suratnya gitu, SK. Nabi dan Rasul begitu. SK-nya itu apa SK-nya? Mukjizat, ya. Minta mukjizat. Ya. Namun mereka kebanyakan minta itu bukan karena dalil dan bukti Rasul belum lengkap, sudah lengkap semua, hanya minta doang. Ya. Setelah permintaannya dikabulkan, kalau bahasa Betawinya diladenin. Itu kan sama ya. Setelah permintaan mereka diladenin, akhirnya mereka tetap aja nggak beriman gitu. Nah kan berarti mintanya itu bukan lantaran minta bukti, tapi minta bahasa Arab, minta ta'annud, minta hanya ngejek keras kepala. Oleh karena itu Nabi Muhammad tidak diperintah oleh Allah meladenin mereka, karena buktinya umat-umat dulu itu hanya sekedar minta doang. Makanya Nabi Muhammad Allah tidak perintah meladenin permintaan mereka. Nah itu. Jadi la ijabatul musyrikin, Nabi Muhammad tidak diperintah meladenin, mengabulkan permintaan orang musyrik. Permintaan maktarahu, apa yang diminta oleh Nabi, min khawarikil adat, tuh dari segala macam yang luar biasa, maksudnya mukjizat, ya. Itu banyak orang-orang musyrik minta sama Nabi, ya. minta ini, ya. Nggak diladenin oleh Nabi. Falaisa fi yadi Muhammadin khazainullah, ya. Karena segala gudang Allah tidak ada di tangan Nabi Muhammad. Wala ma'rifatu ilmil ghaib, Nabi Muhammad pun kalau tidak dikasih oleh Allah ilmu ghaib gitu, kalau Allah nggak kasih ilmu ghaib kepada Nabi Muhammad nggak tahu, ya. Walaisa yamliku minal khawariki hatta yuriyahum ma yabharul uqul wa absar. Demikian juga Nabi Muhammad itu tidak memiliki, ya, memiliki apa? Segala, ya, macam-macam yang aneh-aneh yang mereka minta kalau bukan karena Allah yang ngasih, ya. Hatta yuriyahum, sehingga Nabi Muhammad menampakkan kepada mereka mayubhirul uqula wal absar, yang membuat akal menjadi apa? Yang membuat akal menjadi apa? Menjadi heran. Itu kan mukjizat, membuat akal jadi heran, ya. Tongkat dilempar jadi ular. Nah, itu kan ya mengherankan akal. Jadi Nabi Muhammad dan para nabi-nabi lain pun begitu, bukan berarti mereka itu kuasa. Itu semuanya dengan izin Allah. Innama huwa rasulun minar rusul. Muhammad itu tidak lain adalah salah satu rasul daripada rasul-rasul Allah. Ba'atsahullahu li hidayatil basyariyah. Allah utus Nabi Muhammad untuk menunjukkan, ya, jalan yang benar kepada umat manusia. Nah, itulah ayat qul la aqulu lakum indi khazainullah. Katakan wahai Muhammad kepada mereka yang minta itu, minta ini, ya. Tuh, minta supaya di Jaziratul Arab ada sungai, nah gitu. Nah di sono apalagi sungai, air aja susah, minta sungai. Ya, katakan. Nah, jadi Nabi Muhammad Allah ajarin jangan ikutin permintaan mereka, katakan kepada mereka, aku nggak bisa apa-apa, gitulah. La aku lakum indi khazainullah. Aku nggak bisa apa-apa kalau bukan karena Allah, ya. Wala a'lamul ghaib, yang ghaib pun aku nggak tahu kalau bukan Allah yang kasih tahu, ya. Wala aku lakum indi malak, dan aku tidak mengatakan bahwa aku ini malaikat gitu. In attabi'u illa ma yuha ilai. Apa? Ya, in attabi'u illa ma yuha. Aku hanya melaksanakan perintah Allah gitu, wahyu Allah. Qul hal yastawil a'ma wal basir.
Ya, katakan lagi wahai Muhammad pada umatmu, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Ya. Apakah sama orang buta dan orang melihat? Ya tentu jawabannya adalah tidak sama. Maksudnya yang buta itu ya sudah lengkap dalil-dalil dari Nabi, tapi mereka masih saja tidak mau beriman. Nah itu orang buta namanya. Tapi kalau yang beriman bagaikan orang yang melihat, melek, sama nggak tuh? Ya tidak sama. Apalah tatafakkarun. Nah, apakah kamu tidak menggunakan akalmu, pikiranmu? Kalau kamu menggunakan akal sehat, niscaya akan beriman. Wa tahtumul ayatu. Nah, kemudian ayat berikut menutup. Ayat menutup dengan bi amri rasul ya. Bi inzari hadzal Quran. Ayat ditutup dengan perintah Nabi. Allah perintah pada Nabi untuk inzar. Nah, atau itu menakutkan melalui Al-Qur'an ini liman yurja imanuhu minal mu'minin bi inzari hadzal Qur'an. Artinya gunakanlah Al-Qur'an ini untuk menasehatin. Jadi Quran ini gunakan untuk nasihat kepada siapa? Kepada yang yurja imanuhu, kepada yang diharap mereka beriman. Ya, minal mu'minin musaddiqin, yang beriman yang membenarkan. Allazi yu'minuna biwa'dillahi wa wa'idih, yang mereka beriman dengan janjinya Allah dan ancaman Allah. Kenapa? Karena ayat Al-Quran akan bermanfaat hanya bagi mereka yang beriman. Nah kalau mereka yang memang sudah kafir, walaupun dibacain juga ya, mereka enggak beriman tuh. Walladzina yataraqqabuna liqa Allah. Jadi yang bisa memanfaatkan Al-Quran sebagai nasihat mereka yang yataraqqabun, yang menunggu-nunggu. Kita kan yang beriman ini menunggu-nunggu. Nunggu-nunggu apa? Jumpa sama Allah nanti di negeri akhirat. Kenapa Nabi Muhammad disuruh ingetin Quran ini hanya khusus untuk yang beriman? Karena fahumul muntafi'una bihidayatil Quran. Nah mereka lah yang mengambil manfaat nasihat dengan petunjuk Al-Quran. Adapun mereka yang kafir, memang dari awalnya nggak mau diajak, ya udah ya. Wa amal kafaratul mu'riduna anillah. Adapun orang-orang kafir yang berpaling dari Allah, fala yanfa'uhum nushun, nasihat-nasihat Quran nggak ada manfaat bagi mereka. Wala tazkir, mereka tidak akan mengambil manfaat dari peringatan Al-Quran. Nah inilah ayat wa anzir bihi tuh. Ya Muhammad ya nasihatinlah bihi, melalui Al-Quran. Siapa yang Allah suruh nasihatin? Allazina yakhafun, mereka yang beriman yang takut. Takut kapan? Saat nanti yuhsyaru, saat nanti Allah bangkit, Allah hidupkan dan Allah kumpulkan di padang mahsyar, menghadap Allah satu-satu, ditanya tentang segala macam perbuatan yang kita lakukan selama kita hidup di dunia. Kemudian nanti kita akan mendapatkan balasannya. Laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi'. Nanti di akhirat kagak ada yang bisa nolongin selain Allah. Laisa lahum min dunillah, selain Allah enggak akan yang bisa nolongin. Wali, syafi', enggak ada yang bisa nolongin ya. Enggak ada yang bisa nolongin dari apa? Dari azab Allah. Nah, la'allahum yattaqun. Nah, semoga yang beriman itu kalau diperingati sama Quran mereka tambah takwa. Nah, itu tadi ya hikmah min bi'satil anbiya wal mursalin. Nah, kemudian talabuhum, nah tordal fuqara wal masakin. Nah di samping mereka minta-minta tuh, orang-orang musyrik minta-minta sama Nabi, minta yang aneh-aneh lah itu. Allah perintah tadi jangan turutin. Nah mereka minta lagi nih, orang-orang musyrik minta lagi sama Nabi Muhammad.
tordal fuqara, mengusir. Mereka minta ngusir orang fakir miskin. Karena kebanyakan yang tidak beriman ini orang kaya-kaya, ya. Ya, pemuka-pemuka gitu, ya. Yang beriman kebanyakan orang fakir miskin. Jadi mereka nggak mau, ya. Jadi kami nggak mau duduk sama-sama orang fakir miskin itu, ya. Jadi mereka minta mengusir orang fakir miskin, ya, gitu. Tanawalat suratul An'am. Nah, di antara kandungan suratul An'am al-qadayal asasiyah, pokok-pokok agama, usul akidah, pokok-pokok ilmu tauhid, itu suratul An'am. Wa dahadat jami'as syubah. Nah, kemudian suratul An'am pun, ya, dahadat, ya, artinya dahadat mematahkan seluruh syubhat-syubhat. Apa itu syubhat-syubhat? Ya, syubhat-syubhat artinya kebatilan-kebatilan yang dilontarkan oleh orang-orang musyrik. Ya, tujuannya supaya orang beriman itu imannya goyang. Nah, itu mereka melontarkan syubhat-syubhat. Nah, ini ayat suratul An'am membantah tuh semua, ya, syubhat-syubhat. Apa itu syubhat-syubhat? Kebatilan-kebatilan, tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh orang musyrik terhadap Islam. Itu ayat suratul An'am menjawab itu. Tuh, haulal uluhiyah, baik itu masalah ketuhanan, masalah kenabian, ya, masalah al-iman bil ba'si wan nusyur. Nah, ini orang-orang musyrik bukan hanya sekedar mereka tidak mau beriman. Mereka berusaha agar orang yang beriman itu imannya goyang gitu. Mereka melontarkan syubhat-syubhat. Nah, suratul An'am ini, ya, membantah syubhat-syubhat itu. Contoh umpamanya syubhat dengan al-ba'si wan nusyur, ya. Mereka mengatakan, masa iya orang yang sudah manusia udah jadi tanah bisa hidup. Nah, itu kan syubhat begitu, ya. Tuh. Nah, orang yang beriman dengan ada opini-opini seperti itu, mereka nanti imannya dilemah gitu. Nah, ini Al-An'am jawab gitu, ya. Tuh. Apalagi contohnya, ya, tentang, ya, Nabi, ya, perintah menghadap kiblat, ya, yang semula kiblatnya Ka'bah, Baitullah, kemudian Baitul Maqdis, kemudian balik lagi Ka'bah. Nah, contoh syubhat apa syubhat, ya. Nah, kata mereka Muhammad tuh nggak punya pendirian. Nah, gitulah. Kemarin orang disuruh ngadep ke sono, hari ini besok kan lain lagi. Oh, itu kan namanya syubhat tuh. Saya mau contoh syubhat kan, kalau nggak dicontohin sudah apa itu syubhat. Ya, itu cari-cari seperti ini kan zaman sekarang banyak orang mau menggoyangin akidah dengan cara itu tuh syubhat. Ya. Nah, isu-isu seperti itu dibantah tuh oleh suratul An'am, ya. Kata Allah seperti yang tadi kan syubhat-syubhat itu. Ya. Yang punya arah masyrik, punya arah maghrib bukan Muhammad, Allah. Kan kalau kamu bilang Muhammad nggak punya pendirian, berarti, nah, itu Allah yang punya masyrik, yang punya maghrib, ya, yang punya selatan, yang punya utara, siapa? Allah yang bebas memerintahkan hambanya. Muhammad tuh nyampein, kenapa kamu bilang Muhammad nggak punya pendirian? Nah, itu contoh syubhat-syubhat dibantah, ya. Apalagi nih, ya. Aladin taqadahal musyrikun ala da'wati Muhammad laqad kana min jumlatil umur. Di antara lagi yang orang-orang musyrik itu membantah atas ajakan Nabi Muhammad, ya. Apa itu? Nah, ini tadi dikatakan mereka minta supaya Nabi Muhammad mengusir orang fakir dan miskin, ya. Anna atba'ahu, kan yang banyak masuk Islam siapa? Orang fakir miskin, ya. Nanti tidak ada Bilal, ada apa, orang fakir miskin. Amal asyraf wa zu'ama tuh. Adapun
ya pemuka-pemuka masyarakat, ashraf, orang-orang terhormat, wa zu'ama, pemuka masyarakat, mereka tidak beriman. Nah, mereka menjadikan alasan, mencari-cari alasan kenapa enggak mau gitu, kenapa enggak mau beriman gitu. Mereka nyari-nyari alasan. Tuh zari'atan, nyari-nyari alasan. Litahwini dini Muhammad, ya, merendahkan agama Nabi Muhammad. Ya. Alasan mereka enggak beriman karena mereka merendahkan ajaran Nabi Muhammad. Taklil min sya'ni, artinya menghina juga. Bal tolabu minhu. Nah, mereka minta kepada Nabi Muhammad an yatruda haula'il fuqara'a, tuh, mengusir mereka yang fakir. Kata mereka, kenapa sebabnya kami enggak beriman? Ya, karena kami orang-orang terhormat, enggak layak duduk bersama. Ya, enggak layak duduk bersama orang-orang apa? Fakir miskin. Nah, ya. Mereka mengusir. Jadi kalau ada ngaji, ada apa, fakir miskin sono, duduk di depan sono, jangan sama kami. Nah, gitu. Li'annahum yanfuna ayyujalisu afna amsal halil musakin. Mereka itu enggak betah tuh. Yakna pun mereka enggak betah, enggak kerasan ditemenin duduk. Ayyujalisu, ditemenin duduk oleh mereka yang fakir miskin itu. Nah, ini riwayat nih. Faqad rawa Ibnu Mas'ud. Nah, riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna ru'asa Quraisy. Nah, pemimpin-pemimpin Quraisy marru ala Rasulillah. Mereka itu lewat. Ada pengajian, mereka itu lewat, ngelihat pengajian-pengajian dihadiri oleh kayak model kita ini. Kan model-model kita ini orang fakir miskin. Nah, mereka pemuka-pemuka itu lewat, ngelihat Nabi jamaahnya yang ngaji orang fakir miskin. Siapa itu? Contohnya Suhaib, Bilal, Ammar, ya. Wa ghairuhum, dan lain-lain min du'afa'il muslimin, dari orang-orang muslim yang fakir-fakir. Apa kata mereka nih? Pembesar-pembesar tuh lewat. Ya. Ya Muhammad, mau nanya, manggilnya juga Muhammad aja. Muhammad, aradita biha ulai, ya, an kaumik, apa kamu senang ditemenin sama mereka itu yang apa itu? Ya, yang dekil-dekil. Emang kamu senang tuh ditemenin sama orang dekil-dekil? Ya, itu. Apa nahnu nakunu taba'an lahum? Apakah pantas lah gitu? Apakah pantas kami ini nemenin mereka, duduk sama-sama mereka? Ya. Itu pertanyaan mereka kepada Nabi Muhammad. Ahaula'il ladzina manallahu 'alaihim min bainina, ya. Ahaula'i hum allazi manallahu, apakah mereka itu yang fakir-fakir itu? Manallahu 'alaihim min bainina, apakah layak mereka yang fakir-fakir itu duduk sama-sama kami? Ya, gitu. Itu pertanyaan mereka kepada Nabi Muhammad. Utrudhum anka, tuh. Nah, kata mereka, usir. Nah, usir mereka tuh darimu. Kalau kamu usir, la'allaka fala'allaka in taradtahum ittaba'naka. Kalau kamu usir orang-orang fakir miskin, ya, darimu, moga-moga kami mau ngikut engkau. Ya, padahal ini bukannya minta nih, enggak, cuman ngejek-ngejek aja gitu. Merendahkan, jadi ingin merendahkan ajaran Nabi Muhammad, ya. La'allaka, ya, artinya semoga in taradtahum, jika kamu mengusir mereka orang miskin itu, ittawa'naka, kami akan ngikutin engkau. Fa innana napu, karena kami enggak kerasan, kami enggak betah, karena kami enggak senang anujalisa amsala haula iso'alik tuh, ya. Kami tidak senang, enggak kerasan, enggak betah
duduk ditemenin oleh mereka orang-orang fakir miskin, soalik artinya orang fakir miskin. Nah itulah ya. Ini macam-macam dari permintaan, minta ini, minta ini, minta ini, yang terakhir minta supaya Nabi usir orang fakir miskin. Nah, turunlah ayat nih, ya. Ayat yang kita bilang tadi Al-An'am, ya. Mereka minta supaya Nabi ngusir sahabat yang fakir. Apa kata Allah? La tatrud. Tuh. Jangan mengabulkan permintaan mereka gitu. Jangan kamu usir. Alladzina yad'una rabbahum, ya. Mereka hamba-hambaku yang selalu berdoa, ya. Siang dan malam, gitu kan? Maksudnya orang fakir miskin nih, ya. Mereka berdoa padaku, pada Tuhan aku bil ghadat. Al ghadat itu sore, wal asi ghadat pagi, wal asi sore. Maksudnya selalu, ya. Janganlah kamu ngusir hamba-hambaku yang selalu berdoa padaku, ya, baik pagi ataupun sore. Yuriduna wajhahu. Mereka tidak lain, orang fakir miskin tidak lain mengharap kecuali ridho Allah. Itu wajhahu, bukannya mukanya Allah. Ya, kita ini kan begitu, selalu yang kita ingin adalah ridhonya Allah. Ma'alaika min hisabihim min syai'. Wa ma min hisabika alaihim min syai'. Ma alaika min hisabihim min syai' artinya apa? Tidaklah bagimu wahai Muhammad min hisabihim min syai'. Wa ma min hisabika alaihim min syai', ya. Artinya apa? Setiap kamu itu ya beramal untuk kamu, tidak ada amal orang lain buat orang lain, ya. Oleh karena itu jangan kamu usir, jangan kamu penuhi permintaan mereka. Patatrudahum patakuna minadh dhalimin. Kalau kamu usir mereka orang-orang fakir miskin itu, maka kamu menjadi orang apa? Nah itulah apa itu tadi bantahan Al-Qur'an Allah terhadap permintaan mereka, ya. Nabi Muhammad diperintah oleh Allah agar supaya jangan memenuhi permintaan mereka. Mereka itu hanya ngejek-ngejek doang. Nah, kemudian yang judul berikutnya mantikun gharibun wa ajib. Nah, ini insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Baik, nah sebelum kita tutup pengajian kita dengan doa, kita baca Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah SWT berikan kita panjang umur, dalam keadaan sehat afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman saat dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada pengumuman disampaikan oleh Ustaz Abdul Aziz.